Apa yang dilakukan Jokowi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, tapi untuk kepentingan keluarganya. Apa yang dilakukan Jokowi itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, ya, tapi untuk kepentingan keluarganya. Masa kita pemilik negeri ini, ya, pemilik kedaulatan rakyat, gitu, bukan anak kos dari negeri ini, masa dikalahkan oleh satu keluarga yang jumlahnya 5 orang itu. Jangan kaget loh ya kalau ini dibiarkan, ya, nanti kita lihat apakah undang-undang mengenai daerah khusus Jakarta, ya, nanti ternyata goalnya itu maksudnya apa, bahwa gubernur DKJ itu akan dipilih atau diangkat oleh presiden langsung. Kalau itu terjadi, Anda bisa bayangkan nggak akan ada lagi pilkada di DKI Jakarta, ya. Kemudian hal lain juga yang ingin saya katakan, ya, karena Anda bisa bayangkan Gibran yang belum jadi apa-apa itu bisa ngomong kepada tim suksesnya, ya, apa namanya itu, bahwa tolong adik saya supaya suaranya itu bisa mencapai angka yang kemudian bisa masuk parlemen. Bukan mustahil angka untuk 4% PSI masuk itu bisa terjadi kalau kita membiarkan perhitungan suara yang kacau itu di KPU itu terus berjalan. Satu-satunya cara untuk meyakinkan bahwa angka-angka itu tidak dicuri atau ditipu, itu adalah meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kemudian membagi-bagi hasil resmi dari hitungan per TPS, ya. Karena dari situlah kita bisa menghitung mana yang benar, mana yang tidak, ya. Mudah-mudahan tidak dikurangi ataupun tidak berpindah, karena kita tahu sekarang angkanya banyak yang berpindah, ya. Belum lagi yang kemudian sang menantu yang di Medan, ya, yang baru saja mendapatkan tokoh nasional. Coba bayangkan, ya, dia akan masuk menjadi calon gubernur Sumatera Utara, ya, dan bukan mustahil jangan-jangan nanti istrinya ataupun istrinya Kaisang ataupun Gibran juga akan menjadi pejabat mana, gitu kan, calon bupati, udah. Bupati nah ini kan istrinya Gibran, ya, bukan istrinya Kaisang. Tuh, istrinya Kaisang akan menjadi calon bupati Sleman. Bahwa kita nggak bisa lagi dengan cara-cara tahun 98, ya. Kita harus yang tadi saya katakan, ya, kalau kita menggeruduk misalnya datang ke Mabes Polri dan minta kepada Kapolri untuk menyerahkan, supaya anak buahnya itu menyerahkan semua data dari TPS-TPS itu, saya pikir itu sudah cukup untuk kita menghitung kembali mana yang salah dan mana yang benar, ya. Nah, kemudian ini yang kalau Anda katakan bahwa bagaimana dinasti ini benar-benar akan terbentuk, ya, dan saya berani mengatakan bahwa Presiden Jokowi itu tidak punya rasa malu sedikit pun, ya. Kenapa demikian? Karena dia tidak cukup satu dengan Gibran, ya, tapi kemudian ke Kaisang juga, terus ke Bobi juga, bahkan kalau benar itu nanti mantu dan juga anaknya, ya, anak perempuannya. Jadi Anda bisa bayangkan, ya, masa satu keluarga benar-benar menguasai berbagai posisi di dalam negara Republik Indonesia ini, baik itu pada tingkat wakil presiden ataupun kepala daerah, ya. Dan Anda jangan lupa, ya, bahwa Presiden Jokowi itu juga mungkin mendapatkan masukan dari Denny JA, ya. Ini teman baiknya Kang Ep juga nih. Bukan, ini Denny JA itu sekarang sedang mengajukan satu konsep, ya, bahwa mereka akan membangun Barisan Nasional. Nah, jadi mereka menggunakan istilahnya koalisi semi permanen untuk 20 tahun mendatang, ya. Anda bisa bayangkan, ya,
Jadi 20 tahun mendatang itu mereka akan berupaya untuk menjadi penguasa di Republik Indonesia ini ya, dengan basis utama dari koalisi itu adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra ya. Tapi kalau saya boleh berterus terang, kedua partai ini sebetulnya tidak baik-baik banget, dan bukan mustahil per 10 Oktober 2024 yang namanya Presiden Jokowi dengan Prabowo, kalau memang nanti ternyata KPU tetap menyebutkan bahwa mereka ada pemenang, akan terjadi apa yang disebut dengan, kalau buat saya ini perang Baratayuda. Kenapa Baratayuda ya? Karena ini di dalam satu koalisi, di dalam satu keluarga, dan kemudian saling tempur satu sama lain, hanya memperebutkan siapa yang sebenarnya menjadi penguasa Indonesia ya. Dan saya yakin, aku yakin Prabowo tidak mau kemudian menjadi orang yang seperti kambing congek gitu ya, yang kemudian menurut aja pada apa yang diinginkan oleh Jokowi. Sampai detik ini memang Prabowo selalu mengatakan dia tunduk kepada presiden karena dia memang masih posisinya sebagai Menteri Pertahanan. Tapi once sekali dia menjadi presiden, dia pasti akan menunjukkan bahwa saya presiden, dan karena itu dia pasti tidak ingin itu Jokowi kemudian mengatur-ngatur dia lagi ya. Dan tapi sayangnya Anda tahu kan, Jokowi sedang berusaha untuk menjadi pemimpin partai nomor 2 terbesar di Indonesia, yaitu Partai Golkar ya. Kalau nanti misalnya Golkar ternyata memberi kesempatan kepada Jokowi untuk menjadi ketua umum, itulah yang tadi saya katakan perang Baratayuda itu akan benar-benar terjadi. Tadi Bung F katakan bahwa pemilu ini memang pemilu terburuk dalam sejarah Republik Indonesia, pemilu terkasar, pemilu paling busuk kalau menurut Romo Manis ya, pemilu apa lagi ya? Paling brengsek lah ya. Dan kalau tadi Bung F mengatakan bahwa ada peserta pemilu lain yang kemudian sangat berpengaruh di dalam pemilu, khususnya pemilu presiden pada 2024 kemarin ya, kalau saya mengatakan sebetulnya ya, partai-partai politik ini sebetulnya dimainkan oleh seorang yang sangat berkuasa, yaitu Joko Widodo. Jadi saya katakan, makanya marilah kita bersama-sama memperbaiki sistem pemilu di Indonesia ya, dan juga memperbaiki berbagai perundang-undangan di Indonesia ya, supaya direvisi supaya lebih baik lagi undang-undang pemilunya, undang-undang partai politiknya, undang-undang Mahkamah Konstitusinya dan lain-lainnya, supaya tidak ada lagi presiden yang kemudian menggunakan kekuasaannya dia ya, dan kemudian menggunakan pengaruh dia ya, untuk kemudian menjadikan anak, istri atau keluarganya maju menjadi calon presiden atau wakil presiden dan menggunakan kekuasaan dan juga jaringan yang dimiliki. Walaupun untuk meraih hal itu kayaknya kecil sekali ya. Kenapa demikian? Karena sekarang ini tidak ada orang yang meniti karir dari wali kota, gubernur, presiden. Dan Jokowi dengan 3 jabatan itu, dia rupanya itu benar-benar menjalin kekuasaannya ya, memupuk kekuasaannya itu sampai ke titik yang tertinggi ya. Saya beri contoh misalnya Kapolri ya, Panglima TNI, itu adalah orang-orang yang dikenalnya pada masa lalu ya. Beberapa misalnya petinggi militer, petinggi Polri itu juga sama ya, pernah mengalami hubungan baik di masa-masa sebelumnya ya, baik itu ketika dia jadi wali kota Solo, ataupun ketika dia menjadi gubernur DKI Jakarta ya, ataupun ketika dia sedang menjadi presiden pada 2014, 2019 dan 2019, 2024 ini. Itulah yang kemudian dia kumpulkan kekuasaan-kekuasaan itu untuk kemudian menggunakan orang-orang itu untuk kepentingan dirinya lagi ya. Tapi saya yakinnya ya, apa yang dilakukan Jokowi itu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia ya, tapi untuk kepentingan keluarganya,
untuk membangun dinasti politik. Benar-benar tega sampai nekat lakukan hal ini.